Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Keduanya jadi berdiam diri. Perahu berlayar perlahan sekali, dipermainkan oleh riak gelombang air laut. Mahisa Dharma tampak berpikir keras, sedangkan Prawana berdiri menantikan apa yang ingin dikemukakan oleh Mahisa Dharma. Tetapi yang jelas Prawana tidak berani mengambil tindakan keras dengan ceroboh, sebab ia tidak mau jika Mahisa Dharma nekat dan benar-benar membalikkan perahu mereka, sehingga mereka akan celaka bersama-sama di tengah laut ini. Tetapi di saat Mahisa Dharma dan Prawana berdiam diri, tiba-tiba Mahisa Dharma melihat burung laut, seketika mukanya berubah jadi berseri-seri. Begitu juga halnya dengan Prawana, ia telah menunjuk ke arah burung-burung laut yang tengah beterbangan tinggi dan rendah tidak menentu. Kita akan sampai di daratan, lihatlah. Burung itu menunjukkan bahwa di sekitar kita ini terdapat daratan, seru Prawana senang. Mahisa Dharma mengangguk girang, tetapi sambil menunjuk Prawana ia telah berkata, dengan pakaianmu seperti itu bagaimana kau akan berkeliaran di daratan? Tentu kau hanya menjadi tontonan yang menarik. Prawana menundukkan kepala mengawasi pakaiannya, kemudian dia tertawa sambil katanya, biarlah, aku justru ingin melihat apa yang akan dibicarakan oleh orang-orang yang melihat aku berpakaian demikian. Mahisa Dharma sudah tidak melayani Prawana, ia telah menggerakkan kayu pengayuhnya kembali untuk mendayung, perahunya meluncur cepat sekali, memang tidak lama kemudian, di hadapan mereka tampak daratan yang luas, pantai yang lebar, di mana tampak banyak para nelayan yang tengah membereskan perahu mereka. Rupanya di pesisir pantai tersebut terdapat perpedukuhanan nelayan. Mahisa Dharma mengayuh lebih cepat, sehingga perahu mereka telah berhasil mencapai pantai. Waktu perahu masih terpisah beberapa tombak dari pantai, Prawana telah melompat turun dengan gesit dari perahu, sedangkan Mahisa Dharma juga telah turun dari perahu itu setelah tiba di pesisir pantai tersebut. Beberapa orang nelayan telah mengawasi mereka dengan tatapan mata heran, apalagi mereka melihat cara berpakaian yang dikenakan oleh Prawana. Tetapi nelayan-nelayan itu tidak usil. Mereka telah meneruskan lagi pekerjaan mereka. Ada yang tengah membersihkan perahu mereka. Ada yang tengah menambal jala dan mereka tidak begitu mengacuhkan kedatangan kedua orang asing tersebut. Mahisa Dharma melihat Prawana telah berlari cepat sekali. Sekejap mata saja telah lenyap dari pandangan matanya. Mahisa Dharma menghela napas, karena dengan berpisahnya ia dari Prawana, berarti dirinya sudah tidak akan diganggu oleh kelakuan orang tua itu, yang tua-tua tetapi memiliki perangai seperti anak kecil. Mahisa Dharma menghampiri seorang nelayan berusia agak lanjut yang tengah merajut jalannya. Ia memberi hormat sambil tanyanya, "Paman, di manakah pedukuhan terdekat di pesisir sini?" Orang tua itu, yang telah menunda pekerjaannya merajut jalannya, telah mengawasi Mahisa Dharma sejenak. Lalu ia berkata, "Anak muda, di pesisir ini hanya terdapat sebuah pedukuhanan saja, yaitu pedukuhanan kami, yang bernama Binur." Mahisa Dharma menyatakan terima kasihnya, sedangkan nelayan tua itu telah memberikan petunjuknya agar Mahisa Dharma mengambil jalan ke arah barat. Setelah beberapa lama ia terkurung di pulaunya Prawana dan Dewi Selaksa Api, Mahisa Dharma sekarang jadi girang bisa kembali berada di alam bebas tanpa kekangan. Bahkan Mahisa Dharma mengharapkan Prawana pergi jauh dari tempat itu dan tidak perlu bertemu lagi, karena orang tua itu sangat berandalan sekali, walaupun usianya telah lanjut, toh ia masih merupakan seorang tua yang tidak kenal aturan. Saat itu hari belum begitu petang, dan Mahisa Dharma telah mengikuti petunjuk nelayan tua itu. Akhirnya ia tiba di pedukuhanan Binur, sebuah pedukuhanan yang tidak begitu besar. Penduduk pedukuhan itu pun tidak begitu banyak, hanya terdiri dari 20-an lebih keluarga. Umumnya mereka memiliki mata pencarian sebagai nelayan.
Mahisa Dharma setelah mengelilingi perpedukuhanan itu melihat hanya ada sebuah warung yang kecil dan kurang begitu terawat dan juga sepi. Waktu Mahisa Dharma memasuki warung tersebut, ia tidak melihat seorang tamu pun juga, sedangkan pemilik warung itu tengah duduk termenung saja, sambil matanya meram melek. "Paman," kata Mahisa Dharma, mengejutkan orang tua itu, sampai dia melompat berdiri. "Aku minta wedang jahe," pinta Mahisa Dharma. Segera pemilik warung itu mempersiapkan pesanan Mahisa Dharma. Ia juga menyediakan 2 kati wedang jahe sambil membawa sepiring ubi kayu rebus. "Anak muda, tampaknya kau bukan penduduk di sekitar tempat ini," kata pemilik kedai wedang jahe itu di saat meletakkan cawan wedang jahe di atas meja. "Apakah kau tengah melakukan perjalanan jauh?" Tanyanya lagi. Mahisa Dharma mengangguk saja, karena ia tidak mau terlalu banyak bicara. Yang terpenting ia menikmati wedang jahe yang harum dan ubi kayu rebus itu, guna melenyapkan perasaan laparnya. Tetapi pemilik kedai itu telah mengawasi terus-menerus tamunya. Sampai akhirnya ia berkata, "Kemanakah tujuanmu anak muda?" "Entahlah, aku sendiri belum lagi mengetahui," sahut Mahisa Dharma. "Dari pedukuhanan ini, jika kita berjalan terus, maka kita akan tiba di mana, Paman?" tanya Mahisa Dharma. "Pertama-tama terpisah 500 selai dari tempat ini terdapat sebuah kota yang cukup besar, yang bernama Kota Uayak. Kemudian terdapat kota-kota lainnya yang lebih kecil, seperti Batu Raja, Tugus dan Giri," jawab orang tua itu. "Terima kasih Paman," ucap Mahisa Dharma. "Adakah sesuatu yang bisa aku tolong, anak muda?" tanya pemilik kedai wedang jahe itu lagi. Mahisa Dharma tertawa, kemudian katanya, "Baiklah Paman, bisakah Paman memberikan penjelasan di mana sekiranya aku bisa memperoleh rumah penginapan? Di pedukuhan ini tidak terdapat sebuah rumah penginapan. Jika memang ingin singgah beberapa hari di sini, biarlah aku pun bersedia memberikan kamar untukmu. Kebetulan aku hanya hidup seorang diri, sehingga rumahku masih bisa menampung seorang sepertimu." Balas orang tua itu santui. Girang hati Mahisa Dharma mendengar keramah tamahan orang tua itu. Ia mengucapkan terima kasihnya. Begitulah, 2 hari lamanya Mahisa Dharma menginap di rumah pemilik kedai itu. Pedukuhanan ini memang sepi, sedikit sekali penduduknya, maka kurang begitu menarik hati Mahisa Dharma. Ia bermaksud akan melanjutkan perjalanannya lagi. Di hari ketiga, keinginannya itu disampaikan kepada orang tua pemilik kedai itu. Sebetulnya pemilik kedai itu senang Mahisa Dharma tinggal di rumahnya. Namun disebabkan Mahisa Dharma telah berkeras ingin berangkat juga, tidak bisa pemilik kedai itu menahannya. Dengan menuruti petunjuk yang diberikan orang tua itu, Mahisa Dharma mengambil jalan ke arah barat, ingin mencapai kota Uayak. Di saat itu, perjalanan kurang begitu menyenangkan. Tanah sangat kering dan panas sekali, karena di sekitar tempat tersebut tanah tandus sekali. Tetapi Mahisa Dharma melakukan perjalanan terus, karena ia tidak mau terlalu lama berada di tempat seperti itu. Sedang Mahisa Dharma berjalan, hari telah semakin tinggi, malah di saat sang senja hampir tiba, Mahisa Dharma masih belum juga bertemu dengan rumah penduduk. Rupanya perjalanan dari perpedukuhanan nelayan di pesisir pantai itu untuk mencapai kota Uayak memang tidak terdapat rumah penduduk. Maka Mahisa Dharma berkeputusan untuk tidur di alam terbuka jika memang sang malam telah tiba. Tetapi, di saat itu Mahisa Dharma melihat sesuatu di depannya, yaitu di sebuah permukaan hutan kecil yang tidak begitu subur, karena tanah di sekitar tempat tersebut memang gersang dan tandus. Di bawah sebatang pohon tampak berdiri sesosok tubuh. Dan yang lebih mengherankan Mahisa Dharma waktu ia menegaskan sosok tubuh itu tidak lain dari seorang wanita yang cantik sekali. Dilihat dari potongan tubuh dan wajahnya mungkin baru berusia 20 tahun lebih, pakaiannya juga reboh dan mewah sekali. Dan saat itu si wanita tengah berdiri mengawasi Mahisa Dharma dengan bibir tersungging senyuman.